Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, kaifa yujaddidu imanana? Qal akthiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh, sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang terbesar di permukaan bumi adalah perkara iman. Perkara yang terpenting di permukaan bumi adalah perkara iman. Karena nyawa daripada dunia ini adalah iman. Apabila tidak ada lagi manusia yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada lagi satu manusia pun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Maka nilai daripada satu orang beriman, walaupun imannya sebesar biji dzarrah, maka itu jauh lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh daripada orang kafir mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama dipertanyakan kepada seluruh manusia ketika manusia di alam ruh adalah perkara iman. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah engkau yakin bahwa saya adalah Tuhanmu, saya adalah Rabbmu, saya penciptamu, saya pemeliharamu? Maka dengan serentak seluruh ruh pada alam ruh tersebut, hadirin yang mulia, semuanya serentak. Qalu bala syahidna. Kami yakin bahwasanya engkau adalah segala-galanya. Hadirin yang mulia, dan perkara yang pertama dipertanyakan kepada seluruh manusia ketika manusia di alam kubur adalah perkara iman. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Maka usaha yang terpenting, usaha yang harus kita mati-matian sempurnakan adalah usaha menyempurnakan iman. Ulama kita sampaikan, hadirin yang mulia, bahwasanya iman ini diibaratkan sebagai nyawa pada badan kita. Apabila seseorang memiliki wajah yang tampan, badan yang kekar, kekayaan yang banyak, pangkat jabatan yang tinggi,
Tetapi apabila sudah tidak memiliki nyawa, maka dia adalah bangkai manusia. Maka ulama kita pun sampaikan seperti itu, bahwasanya nilai iman ini diibaratkan seperti nyawa. Sehingga apabila seseorang memiliki wajah tampan ataupun cantik, badan yang kekar, badan yang sehat, memiliki kekayaan yang banyak, pangkat jabatan yang tinggi, tetapi apabila tidak ada iman di dalam hatinya, maka dia adalah bangkai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perbandingan antara orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang mengingat Allah, orang yang ada iman di dalam hatinya adalah orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang tidak memiliki iman di dalam hatinya, tidak mengingat Allah, maka dia layaknya orang mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai sama sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan guru kami Ustadz Yakub hafizahullah dari Temboro, Magetan, Jawa Timur, Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro. Beliau sampaikan, hadirin yang mulia, bahwasanya sesungguhnya manusia itu adalah salah satu binatang yang diberi akal sehingga dinamakan manusia. Tetapi apabila manusia tersebut tidak menggunakan akalnya untuk mentaati Allah, maka sesungguhnya dia lebih hina daripada binatang yang sebenarnya. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Sesungguhnya mereka lebih hina daripada binatang ternak, bahkan lebih hina daripada itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini ada derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya iman kita ini sempurna kepada Allah taala. Ketika iman kita ini tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keyakinan kita selain kepada Allah, ada keyakinan ada selain Allah yang menciptakan, ada selain Allah yang berkuasa, ada selain Allah yang mampu memberi rezeki, maka iman ini seperti ini adalah mulia, sebenarnya iman yang rusak. Iman yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan adalah iman 100% hanya kepada Allah. Tidak boleh cacat sedikit pun. Karena iman ini hadirin mulia beda dengan ibadah. Ibadah itu bisa tertutupi dengan amalan-amalan sunnah. Sebagaimana solat. Solat bisa ketika solat tidak sempurna, solat fardu tidak sempurna, maka bisa tertutupi dengan solat sunnah. Apabila zakat tidak sempurna, maka akan disempurnakan oleh sedekah. Apabila haji tidak sempurna, maka akan ditutupi, akan disempurnakan oleh umrah. Tetapi perkara iman hadirin yang mulia, tidak ada perkara iman sunnah. Maka iman ini harus 100% kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka cara bagaimana menyempurnakan iman dalam hati kita hadirin yang mulia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan tips sebagaimana diberikannya para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Jaddidu imanakum." Qila ya Rasulullah, kaifa yujaddidu imanana? Qal aktsiru min qawli la ilaha illallah. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggembleng para sahabat, perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian. Maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami untuk memperbaharui iman kami?"
Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah ucapkan la ilaha illallah. Maka hadis ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, ulama mengatakan mengucapkan la ilaha illallah itu dengan menzikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Penafsiran kedua yaitu dengan mendakwahkan, menyampaikan kepada manusia lain, menceritakan kebesaran Allah, kemahasucian Allah, maha agungnya Allah, keperkasaannya Allah, kebesarannya Allah, kemahasuciannya Allah, kekuatannya Allah. Kita senantiasa bicarakan dan bicarakan kekuatan Allah. Maka ulama kita menyimpulkan, hadirin yang mulia, bahwasanya dua pendapat ini tidak ada satupun yang salah. Dua pendapat ini adalah pendapat yang tidak boleh dipisahkan antara menzikirkan dan mendakwahkan. Kenapa, hadirin yang mulia? Ulama katakan dengan menzikirkan la ilaha illallah, senantiasa menzikirkan la ilaha illallah, maka akan menumbuhkan cahaya di dalam hati kita, akan menjaga daripada kualitas iman kita, sehingga iman akan senantiasa bersinar di dalam hati kita. Tetapi dengan dakwah, ketika kita sampaikan, maka cahaya yang tumbuh dalam hati kita, cahaya iman yang ada bersinar dalam hati kita, maka itu pun akan tertransfer ke orang lain, sehingga orang lain pun mendapatkan cahaya. Sebagaimana lilin, hadirin yang mulia, lilin itu menyinari daripada dirinya, menyinari daripada sekitarnya. Tetapi alangkah mulianya, alangkah indahnya jika sekiranya lilin, cahaya lilin itu dipindahkan ke lilin-lilin yang lain, dipindahkan ke lilin yang lain, sehingga begitu banyak lilin yang bercahaya, sehingga ruangan yang gelap akan bercahaya, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, begitu pula dengan iman. Iman ini, hadirin yang mulia, akan terpelihara dengan zikir, senantiasa berzikir. Senantiasa berzikir. Maka iman akan meningkat. Iman akan terpelihara. Iman akan tersebar dengan dakwah. Dan perlu kita pahami, hadirin yang mulia, terkadang kita terkecoh dengan perkataan dakwah. Terkecoh dengan perkataan dakwah, pemahaman kita menganggap bahwasanya dakwah itu harus dengan ilmu yang lengkap. Harus memiliki daripada ilmu yang sempurna, menguasai daripada ribuan kitab. Padahal, hadirin yang mulia, makna dasar daripada dakwah adalah mengajak. Makna dasar dakwah adalah mengajak. Yang butuh ilmu banyak, memiliki ribuan kitab, harus dia kuasai, adalah mengajar. Mengajar. Kenapa, hadirin mulia? Karena dengan mengajar, banyak orang-orang yang harus mengetahui daripada ilmu. Maka setiap orang akan bertanya kepadanya. Maka dia butuh daripada modal ilmu yang banyak. Tetapi, hadirin mulia, kalau dakwah, jangankan orang-orang besar, anak kecil saja itu bisa berdakwah. Bagaimana caranya? Dia panggil bapaknya. Pak, sudah azan di masjid. Ayo pergi masjid. Nah, itu sudah dakwah. Karena dakwah makna dasarnya adalah mengajak. Nah, adapun kalau dia bertanya, apa hukumnya enak, apa hukumnya ini? Ya, datang kepada Imam Masjid Ansan. Dia adalah ulama. Kita sama-sama ke sana pertanyakan tentang hukum-hukum. Nah, itu makna dasar daripada dakwah. Kenapa, hadirin mulia? Supaya tidak ada satupun ruang yang tidak dibicarakan kebesaran Allah. Sekarang kita kaku, tidak mau mengajak teman kita taat kepada Allah. Karena kita berprinsip, oh saya ini bukan ulama.
Berarti tugasku bukan mengajak orang lain taat kepada Allah Ta'ala. Padahal hadirnya mulia, kita ini adalah umat baginda Nabi SAW yang dimuliakan dengan mengajak manusia taat kepada Allah SWT. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalian adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik ini adalah mulia. Ulama katakan saking mulianya umurnya hanya 60-70 tahun, ibadahnya singkat-singkat, ibadahnya malas-malas, tetapi diharamkan umat-umat terdahulu masuk ke dalam surga sebelum umat Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Padahal jika sekiranya kita mau bandingkan antara ibadah orang-orang terdahulu dengan ibadah kita sekarang, itu tidak ada bandingannya, Pak. Kita tidak sebanding dengan ibadahnya orang terdahulu. Kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dia beribadah 1000 tahun. Beribadah daripada ribuan tahun, ratusan tahun. Bahkan ibadahnya hadirin mulia, kata ulama, bahwasanya ada satu orang yang beribadah di dalam gua, maka gua itu ketika kaum tersebut berzikir, maka cahayanya menembus daripada gua tersebut. Ketika dia saking lamanya sholat, saking istiqomahnya bersujud kepada Allah, maka batu yang dia tempati sujud itu cekung. Bahkan makanannya Allah telah jamin, manna wassalwa, buah delima yang langsung tumbuh setelah dipetik, langsung tumbuh lagi buah. Tetapi hadirnya mulia, ulama katakan diharamkan daripada umat Nabi Musa masuk ke dalam surga sebelum kita semua umatnya baginda Nabi SAW masuk ke dalam surga. Padahal kita sholatnya bolong-bolong. Sholat 5 waktunya diajak ke masjid. Terkadang di rumah itu pun sholat duhur disambung dengan asar. Wudhu sholat asar dipakai sholat maghrib. Kenapa? Karena pas Assalamualaikum azan sudah maghrib. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk kemanfaatan manusia, mengajak manusia melaksanakan kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, mengajak kepada ma'ruf, perbuatan ma'ruf, mengajak taat kepada Allah, mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah keistimewaan. Karena umat-umat terdahulu tidak diberikan daripada tugas tanggung jawab untuk mengajak orang lain taat kepada Allah SWT. Beribadah tok saja. Adapun anak istrinya, adapun keluarganya yang lain, ya itu terserah nabinya. Kalau dia datangi keluarganya terus beriman, dia sama-sama beriman. Tetapi bukan tanggung jawab orang tersebut untuk mengajak keluarganya. Tetapi umat baginda Nabi SAW itu akan menjadi tanggung jawab besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mau ini sampaikan ini agama. Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Allah berikan peringatan di dalam Al-Qur'an. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qaumallah muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'siratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ingatlah suatu kaum, ingatlah suatu umat di mana mereka orang soleh berkata kepada orang yang berdakwah, kenapa engkau berikan peringatan kepada ahli maksiat? Kenapa engkau berikan peringatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah? Padahal apabila dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan binasakan mereka.
Maka orang yang berdakwah pada saat itu berkata, qalu ma'siratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Maka orang berdakwah sampaikan kepada ahli ibadah yang melarang berdakwah. Dia katakan, ini untuk melepaskan tanggung jawabku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, falamma nadhu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka di ayat yang kedua Allah ceritakan bahwasanya diselamatkannya ketika Allah turunkan azab, diselamatkannya daripada orang-orang yang berdakwah, mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diazabnya orang-orang yang berbuat zalim karena mereka senantiasa berbuat kefasikan. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan, hadirin yang mulia, ayat pertama menceritakan 3 orang. Yang pertama ahli ibadah yang melarang orang lain berdakwah. Yang kedua adalah ahli dakwah yang senantiasa mengajak orang-orang lain untuk taat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah ahli maksiat yang diceritakan. Tetapi di ayat yang kedua, ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan yaitu diselamatkannya orang-orang yang senantiasa berdakwah, orang-orang yang senantiasa mengajak orang lain taat kepada Allah, dan diazabnya orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan, berbuat kefasikan. Maka penafsir bertanya, di manakah letaknya ahli ibadah yang tidak mau berdakwah? Maka penafsir mengatakan sesungguhnya dia diazab bersama orang-orang yang diazab karena dia tidak pernah berfikir, tidak pernah merisaukan orang lain untuk taat kepada Allah SWT. Sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab Muntakhab Ahadits, bahwasanya satu hadis menceritakan ketika malaikat Jibril diperintah untuk menurunkan azab di suatu kampung. Maka ketika Jibril hendak menurunkan azab tersebut, ternyata ada satu orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril menangguhkan untuk menurunkan azab. Maka dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya tangguhkan menurunkan azab di kampung itu karena ada hambamu satu orang tidak pernah bermaksiat kepadamu walaupun hanya sekedip mata. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, turunkan daripada azab ini kepada satu orang tersebut dan kepada seluruh daripada sekampungnya, di kampungnya. Karena dia tidak pernah berkerut, tidak pernah berkerut keningnya, tidak pernah risau, tidak pernah merasa bahwasanya kemaksiatan merajalela karena dia yang tidak mau menyampaikan agama Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita alhamdulillah Allah telah pilih untuk beribadah, jaga solat 5 waktu, jaga daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita terlena dengan ibadah kita, meninggalkan perintah Allah yaitu dakwah. Hadirin yang mulia, ulama memberikan penafsiran daripada dakwah. Itu ada 2 penafsiran. Ada yang menafsirkan dakwah itu adalah fardu kifayah, ada yang mengatakan dakwah itu adalah fardu ain. Maka ulama menyimpulkan bahwasanya keduanya benar. Fardu kifayah, dakwah ini adalah fardu kifayah, tetapi apabila di suatu hal ini dari fardu kifayah bisa menjadi fardu ain. Ini orang tua kita Pak Cece Firdaus rahmatullah alaih, beliau sampaikan daripada pendapat ulama bahwasanya ketika satu kondisi maka fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Kenapa demikian? Sebagaimana
fardu kifayahnya mengurus daripada jenazah. Contoh, ada satu kampung terkena bala, musibah, sehingga di kampung itu yang penduduknya 100 orang misalnya, yang kena bala, yang meninggal dunia itu ada 80 orang. Ada 80 orang. Berarti yang tersisa tinggal 20 orang. Maka hadirin yang mulia, karena begitu banyaknya yang mati, yang mayat yang harus diurus, maka tidak boleh di antara 20 orang ini yang mengatakan, wah, kalau ini kan pengurusan mayat hanya fardu kifayah. Kalau begitu 5 orang yang ngurus ki. Kita yang 15 orang ini istirahat maki saja. Maka ulama katakan dalam kondisi seperti ini, fardu kifayahnya daripada mengurus jenazah, maka itu berubah menjadi fardu ain untuk 20 orang ini mengurus daripada 80 orang yang mati. Maka begitu pula dengan dakwah hadirin yang mulia. Dakwah ini hadirin yang mulia, fardu kifayah menjadi fardu ain. Karena apa? Coba lihat masjid kita. Di kampung kita ataupun di sini. Coba kita lihat. Berapa orang yang sholat berjamaah di masjid? Berapa orang yang sholat berjamaah di masjid? Sedikit, Pak. Berapa orang yang jauh dari Allah SWT? Tidak usah kita hitung orang kafir. Orang-orang Islam saja kita hitung dulu. Berapa orang yang tidak sholat? Berapa orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu di masjid? Maka ulama katakan bahwasanya sekarang ini akhir zaman, ini diwajibkan kepada seluruh ahli-ahli masjid untuk sampaikan ini agama, aja orang-orang yang tidak datang ke masjid agar dia datang ke masjid. Kalau kita terlena, kita sholat, dan tinggalkan mengajak orang lain, siapa yang lanjutkan kalau kita mati? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula dengan ketika bersama anak keluarga hadirin yang mulia, jangan lepaskan daripada mengajak orang, daripada anak istri kita untuk taat. Bahkan ulama katakan hadirin yang mulia, tanggung jawab kita sampaikan ini agama kepada anak istri kita, itu minimal berapa daripada nafkah yang kita berikan kepada anak istri kita. Coba kita hitung daripada pemberian nafkah kepada anak istri. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya, berapa yang kita berikan? Dari sepatunya, kaos kakinya, sampai ke atas, makanannya saja minimal 3 kali sehari. Maka hadirin yang mulia, ulama katakan, maka memberikan peringatan kepada anak istri, ajak mereka taat kepada Allah SWT, minimal sebanyak nafkah yang engkau berikan kepada keluarga. Jadi jangan kita bosan. Jangan kita berikan peringatan 1 kali, nanti tahun depan lagi baru disuruh. Bagaimana itu? Puasa jago? Bagaimana ini? Apa kau sholat? Itu hadirin yang mulia, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Hanya 1 kali dalam 1 tahun memberikan peringatan. Tetapi ulama katakan setiap hari, setiap waktu. Bahkan ulama katakan hadirin yang mulia, walaupun kita tahu istri kita telah rajin melaksanakan sholat, maka setiap waktu kita harus memberikan peringatan. Apakah kamu sudah sholat? Senantiasa berikan peringatan. Sehingga apa yang mulia akan tumbuh di hati anak-anak kita, akan tumbuh di hati daripada keluarga kita, bahwasanya begitu pentingnya ini agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah ini hadirin mulia jangan lepas. Jangan lepas dalam kehidupan kita. Ajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semestinya harus dengan pakai ayat, pakai hadis baru kita bisa mengajak. Dengan kata-kata simpel saja, ayo kita sholat, selesai masalah. Ayo kita sholat, ayo kita sholat. Itu sudah menggugurkan kewajiban kita menyampaikan ini agama. Jangan sampai hadirin yang mulia, kita dalam keluarga hanya menyuruh anak sholat, menyuruh anak datang ke masjid, tetapi bapaknya tidak ke masjid. Ini ada terjadi satu kisah, diceritakan bahwasanya ada satu keluarga 4 orang,
bapaknya dan ibunya ini keras mendidik anaknya, menyuruh ke masjid. Setiap waktu dia suruh anaknya ke masjid, setiap waktu pengajian disuruh anaknya ke masjid. Maka anaknya dua orang ini hadirin yang mulia senantiasa datang ke masjid, sholat berjamaah, datang ke masjid pengajian, datang ke masjid belajar mengaji. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat malam tiba, ketika dia makan malam bersama, maka kakaknya berkata kepada adiknya, "Dek, makan ki banyak-banyak, makan ki banyak-banyak." "Kenapa, Kak? Kenapa saya harus makan banyak? Supaya kau cepat besar." "Kenapa kalau saya besar?" "Supaya seperti bapak, tidak ke masjid lagi." Itu bapak sudah besar tidak pernah ke masjid. Kenapa yang mulia? Dia hanya perintah, bukan mengajak. Karena kalau perintah, orang lain dia suruh untuk berangkat, tetapi dia tinggal. Tetapi kalau dakwah, mengajak, mereka sama-sama berangkat untuk mengamalkan apa yang dia ajak. Ketika dia ajak sholat, maka sama-sama datang untuk sholat. Dia ajak ke pengajian, maka sama-sama datang ke pengajian. Jadi antara mengajak dan menyuruh beda. Menyuruh untuk datang ke tempat sholat, ke tempat pengajian, tetapi dia yang tidak berangkat. Karena apa? Pembicaraannya hanya menyuruh. Tetapi mengajak hadirin yang mulia, maka semuanya akan buat amal tersebut. Maka hadirin yang mulia, atas pentingnya daripada kerja iman dan amal soleh, maka hadirin yang mulia, iman kita terjaga, ibadah kita tambah semangat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita buka satu pertanyaan. Monggo teman-teman mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan kami buka 1 sampai 2 pertanyaan. Satu, monggo yang lain. Monggo ya. Waalaikumsalam. Mengajak dalam pergolakan hatinya kita mau mengajak berdakwah, tapi kita tahu diri kita merasa masih banyak keburukan yang kita lakukan, atau mungkin keburukan di masa lalu yang teman-teman kita mau ajak dakwah sudah tahu keburukannya gitu. Nah itu kadang jadi dilema sendiri gitu. Kita satu sisi mengajak, tapi satu sisi juga di posisi tersebut atau bahkan sampai saat ini pun mungkin banyak keburukan yang kita lakukan. Nah itu kadang mau berdakwah takutnya nanti dibuka keburukannya atau gimana. Mungkin dilematisnya gitu, kadang harus bagaimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang masyayikh yang terkemuka ditanya oleh seseorang santrinya. Beliau berkata, "Wahai syekh, apakah saya pantas? Apakah saya pantas untuk mengajak orang lain taat kepada Allah? Padahal saya ini adalah ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka masyayikh itu berkata, jika sekiranya daripada mengajak orang lain tidak pantas untuk ahli maksiat, maka mengajar kitab ini saya tidak pantas karena saya pun ahli maksiat. Hadirin yang mulia, tidak ada satupun manusia kecuali para nabi dan rasul yang terlepas daripada dosa.
manusia-manusia setelahnya itu yang mulia adalah penuh dengan gelimang dosa. Maka apabila kita dengan alasan karena maksiat, karena kesalahan, dosa yang kita senantiasa buat, berbohong dan lain sebagainya yang kita anggap adalah kesalahan kita, menghentikan kita untuk mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kapan kita sampaikan ini agama? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai, janganlah kemaksiatan yang engkau buat menghalangi kamu untuk taat kepada Allah Subhanahu. Jadikanlah daripada ketaatanmu itu untuk menghapus daripada kesalahanmu. Jangan karena saya tidak usah sholat dulu karena saya ini seperti ini, saya seperti. Jangan jadi landasan seperti itu. Tetapi jadikan setiap sholat-sholat kita, ibadah kita untuk menutupi seluruh kesalahan kita. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maulana Ilyas rahmatullah alaihi, ketika ahli maksiat datang kepada Maulana Ilyas, wahai Syekh, bagaimana saya ini berdakwah padahal saya tidak sholat, saya tidak puasa, tidak ada amal agama saya laksanakan. Yang saya laksanakan zina, saya melaksanakan mabuk-mabukan. Bagaimana cara saya berdakwah padahal saya tidak beramal? Maka Maulana Ilyas katakan, kamu tetap wajib berdakwah. Bagaimana cara saya berdakwah kalau saya diwajibkan untuk berdakwah padahal saya ahli maksiat? Maka yang engkau dakwakan kepada orang lain, wahai fulan, wahai tuan, jangan engkau ikuti saya. Jangan engkau mabuk-mabukan, jangan engkau berzina, jangan engkau melakukan ini. Karena apabila kau lakukan semuanya, boleh jadi engkau akan jadi ahli neraka. Sampaikan terus, sampaikan terus. Maka hadirin yang mulia, 2-3 hari ahli maksiat ini sampaikan tetangganya, sampaikan ke keluarganya, sampaikan kepada orang lain. Baru dia berpikir, wah, kalau seperti ini, boleh jadi saya juga ahli neraka ini. Maka hadirin yang mulia, asbab daripada dia melarang orang-orang yang bermaksiat, maka hidayah Allah berikan sehingga dia yang sendiri yang meninggalkan kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan membuat daripada dosa-dosa kita yang telah kita tobatkan ataupun dosa-dosa terkadang kita khilaf, jangan sampai kita tidak mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang mulia, apabila kita tidak menguasai daripada ayat ataupun hadis, cara simpel saja mengajak, wahai kawan, ayo kita sholat. Kalau dia katakan, wah, bukan tugasmu itu, bukan tugasmu mengajak, tidak usah ngomong-ngomong, besok lagi, panggil lagi, ayo sholat. Ya seperti itu Pak ya.